Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita bersama akan mengikuti ibadah online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau bersorak, kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kuasa dan kemenangan dan pengharapan. Mari sama-sama kita mau bernyanyi. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lebih lagi kita mau bersuka cita dalam nama Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kau telah bangkit dari maut. Kau telah memberikan kami keselamatan. Terima kasih ya Yesus. Di pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena hanya inilah yang kami balas untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Hanya ini yang bisa kami naikkan ya Tuhan, untuk segala anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung.
Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat,
Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi
Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang di hari ini saya bisa menjumpai kembali saudara bersama dengan tim gereja yang menghampiri saudara saat ini yang ada di rumah. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan menjamah dan menjangkau Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang ada di rumah. Di mana hari ini kita merayakan yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di seluruh dunia umat Kristen sama-sama merayakan hal yang sama di tanggal 21 Mei di tahun 2020. Dan yang menariknya saudara bahwa sejak kematian dan kebangkitan Yesus, ketika dia bangkit sampai dengan hari kenaikan itu saudara, selalu setiap tahunnya tidak pernah berubah bahwa kematian Yesus di hari Jumat dan selalu kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pasti jatuhnya di hari Kamis. Itu tidak pernah berubah. Dan itu sesuatu yang unik dan sesuatu yang luar biasa, saudara. Setiap kali merayakan hari kenaikan, pasti jatuhnya di hari Kamis, seperti hari ini. Dan saudara, di hari ini sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu, yaitu kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya mengimani bahwa kenapa sih sebelum firman Tuhan kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Pada waktu perjalanan murid Yesus, 2 orang yang berjalan menuju Emmaus. Di situ mereka berjumpa dengan Yesus, yang mana itu peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus tapi tidak tahu kalau itu Yesus. Dalam perjalanan Yesus berbicara banyak hal tentang firman, mereka bergembira, mereka bersuka cita, tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah Yesus. Sampai satu ketika, begitu sampai di tempat tujuan, mereka mengajak Yesus untuk makan bersama, dan begitu Yesus mengucap berkat, memecahkan roti, pada waktu dia berdoa di dalam ruangan itu, barulah terbukalah mata mereka dan mereka melihat itu adalah Yesus. Nah, dari sini saya percaya bahwa pada saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, mata hati kita akan terbuka dan kita akan mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Maka saya percaya bahwa sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita lakukan di awal akan mengubahkan sudut pandang, akan mengubahkan cara berpikir kita, dan membuat hati kita terbuka dan mau menerima untuk diajar dan dididik dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini Tuhan, di hari kenaikan, kami akan merayakan ke hari kenaikan-Mu, dan kami juga akan masuk bersatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus sebelum kami masuk firman Tuhan. Aku berdoa, biar setiap anak-anak Tuhan menyadari dan mengerti benar akan konsep kebenaran yang Tuhan sediakan, akan jaminan yang Tuhan jaminkan bagi kehidupan kami. Engkau telah korbankan tubuh, curahkan darah, menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu firman Tuhan ini sebelum masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus saya bacakan di dalam Yohanes 6 ayat 53-54 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada makna yang menarik di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus ini. Gambarannya adalah bahwa upah dosa adalah maut. Artinya dosa itu akan membawa kepada kematian. Nggak ada cerita apapun, semuanya yang dosa harus mati. Oleh sebab itu, zaman perjanjian lama, Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menyediakan pengganti daripada umat yang berdosa, yang disebut dengan binatang yang dikorbankan, di mana si pendosa harus meletakkan tangannya kepada binatang tersebut, maka seluruh dosanya ditransferkan kepada binatang itu, dan binatang itu yang dibunuh. Bukan orang yang berdosa dibunuh, tetapi binatangnya, karena dianggap dosanya sudah ditimpakan dan sudah dilimpahkan kepada binatang yang akan dikorbankan. Dan akhirnya orang yang berdosa tadi selamat, dan dia tidak jadi menerima hukuman kematian. Dan itu akan terus berulang, selalu berulang dan selalu berulang dengan binatang yang harus dikorbankan lagi. Dari sini saudara bisa melihat bahwa tidak bisa tidak, upah dosa adalah maut. Disinilah anugerah yang Tuhan sediakan. Yesus datang ke dalam dunia. Dia gantikan Anda dan saya. Berarti pada waktu kita percaya pada Yesus, kita tidak perlu lagi ada korban binatang lagi. Korbannya sudah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib, dia curahkan darahnya. Kita nggak perlu lagi darah binatang. Karena darah binatang selalu akan berulang dan berulang, selalu akan kelihatan dosanya. Tetapi dengan darah Yesus, satu kali Yesus lakukan, itu berlaku untuk selama-lamanya. Sehingga Anda dan saya yang percaya pada Yesus, yang percaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita telah dimerdekakan. Kita telah dijaminkan kehidupan. Berarti, sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus
itu mengingatkan Anda dan saya, kita bebas dari kematian. Makanya dalam sakramen tubuh darah Yesus kita diingatkan, bukan hanya present, bukan hanya masa lalu maksud saya, tapi hari ini bahkan masa depan. Iya kan? Kalau masa lalu harusnya kita ini hidup dalam kematian, tapi hari ini Anda dan saya punya kehidupan, kita bisa hidup hari ini. Tetapi ayatnya juga mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia dikatakan memiliki kehidupan yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus kita juga diingatkan akan masa depan Anda dan saya, bahwa kita dijaminkan punya kehidupan yang kekal dan kita juga akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dan ini memberikan satu kesegaran, memberikan sukacita buat setiap Anda dan saya. Itulah sebabnya kenapa setiap kali kita ibadah, selalu saya akan mengadakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini akan selalu mengingatkan kita akan masa lalu yang sudah selesai. Hari ini kita hidup, bahkan jaminan akan masa depan. Itulah indahnya kalau kita memahami akan konsep dari sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itu saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara bersama dengan keluarga yang akan masuk dalam sakramen tubuh darah Tuhan Yesus, kuasa yang sama yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, ini akan terjadi bagi setiap kita. Mari kita angkat roti ini di atas kepala, ikuti doa saya, sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun, aku tolak lumpuh, aku tolak koma, aku tolak terkapar di ruang ICU dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat darah Yesus bersama-sama dengan saya. Kita ucapkan anggur ini menjadi darah Yesus. Katakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal. Bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada bersama keluarga kami. Yang kedua, oleh darah domba Allah, darah Yesus, aku bersama keluarga dimeteraikan, dijaminkan, punya rumah di sorga. Punya rumah di bumi, tidak akan mengembara, dimanapun berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak setan, kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, bahkan segala bentuk roh sakit penyakit tidak berkuasa bagi tubuh kami. Kami menang atas iblis, kami menang atas virus corona, kami menang atas maut. Tuhan sudah menjaminkan kami punya hidup yang kekal. Hidup kami di bumi sama seperti di sorga. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan, diberkati berhasil dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula saudara, Tuhan yang memberikan perintah menggunakan sakramen minyak. Selalu akan saya ingatkan akan sakramen minyak, kuasa yang besar yang Tuhan sediakan. Nanti kita bisa berdoa melepaskan kata-kata berkat buat rumah kita, buat bisnis kita, buat karir kita, buat anak-anak kita, buat siapapun yang bersama dengan kita. Percayalah bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak berhenti begitu saja, tapi apa yang kita ucapkan akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percayai. Maka Tuhan memperlengkapi kita dengan sakramen minyak ini. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, bagarai kami, proteksi kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa gelap, roh jahat, kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Silakan teteskan di kepala saudara. Urapi juga keluarga yang bersama dengan saudara saat ini. Baik juga anak-anak mungkin, pasangan saudara, atau siapa saja yang ada bersama dengan saudara yang ada di rumah. Dan imani bahwa setiap doa Anda akan terjadi. Tuhan yang menyediakan jaminan ini dan Tuhan berikan kuasa ini buat setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sudah siapkan catatan saudara? Sudah siapkan? Baik, kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami sudah menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami diberkati juga dalam pujian penyembahan. Dan kami mengimani juga pada saat ini juga, firman Tuhan di hari kenaikan ini akan mengingatkan kami akan makna penting daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga.
Berbicara bagi setiap kami, Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya senang bisa menjumpai saudara di hari ini. Dan saya percaya bahwa segala kebaikan kemurahan Tuhan sajalah yang selalu akan terjadi bagi kehidupan setiap kita. Dan saya doa, biarlah di hari Kamis ini, walaupun bukan hari Minggu, tapi tetap kita beribadah seperti hari Minggu, di mana kita merayakan tentang kenaikan Tuhan kita, yaitu Dia naik ke surga. Puji Tuhan. Dan hari ini judul yang saya bawakan adalah, tolong dicatat baik, yaitu misi selesai. Judul yang saya bawakan adalah misi selesai. Ya, saya akan berbicara mengenai misi yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita ambil firman Tuhan ini dari yaitu Injil Lukas. Mari kita lihat dulu di dalam Injil Lukas. Lukas pada pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang luar biasa. Satu-satunya saudara bisa terbang ke surga. Dahsyat. Nah, ketika peristiwa yaitu tentang Yesus ini dilihat oleh murid-muridnya, di mana pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya berlarian. Gurunya dipisahkan dan mereka ketakutan. Bahwa guru yang tadi bersama dengan mereka harus dipisahkan secara paksa karena ditangkap. Dan mereka bereaksi adalah mereka ketakutan, lari semuanya. Lalu ketika Yesus disalibkan dan mati di Bukit Golgota, murid-muridnya bersedih. Gurunya dipisahkan juga karena kematian. Dan mereka hanya menangis. Lalu ketika Yesus bangkit dari kematian di lokasi kuburan pribadi milik Yusuf Arimatea, murid-murid bingung karena jasad gurunya hilang. Ada yang memberikan kabar seperti itu. Artinya jasad gurunya dipisahkan lagi dari mereka. Dan mereka menjadi gelisah. Lalu ketika Yesus terangkat ke sorga, dan ini menarik, yaitu di Bukit Zaitun, murid-muridnya sujud menyembah. Artinya, gurunya memang dipisahkan, tetapi respon mereka menjadi berbeda. Mereka sangat bersuka cita. Oke. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah titik balik sebenarnya. Dari apa? Dari keterpurukan. Suatu perbedaan sikap terjadi atas diri murid-murid. Yaitu mereka tidak bimbang lagi dan mereka bebas dari kegelisahan. Dan inilah yang menjadi menarik bahwa waktu antara kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga itu dijaraki oleh 40 hari. Ada 40 hari. Dan Yesus tidak berjalan selama kebangkitannya dia, selama 40 hari itu dia tidak berjalan ke sana sini menampakkan diri kepada semua orang, selain hanya kepada murid-muridnya saja, hanya orang-orang tertentu saja yang dijumpai oleh Yesus. Bukan karena pada masa itu Yesus sedang menerapkan PSBB, bukan, tetapi memang dia hanya khususkan saja menjumpai hanya orang-orang tertentu saja. Kenapa demikian? Karena Yesus paham kondisi murid, kondisi mental mereka, yaitu sangat tergoncang sekali dan terpukul sekali ketika Yesus dipisahkan dari mereka. Nah, murid-murid tentunya seperti anak ayam ya, yang kehilangan induknya. Seperti domba yang kehilangan gembalanya, mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rencana apa selanjutnya yang harus dilakukan. Seakan-akan semua jalan menjadi buntu. Nah, selama 40 hari itulah Yesus menuntun kembali mereka kepada yang telah Dia ajarkan, menuntun mereka kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan mereka. Maka pada saat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus memberikan perintah bagi para rasul mengenai pekerjaan selanjutnya, yaitu adalah membangun gerejanya. Nah, saat mereka berbicara mengenai kerajaan manusia di bumi, karena murid-muridnya bertanya tentang pemulihan bagi kerajaan Israel sebelum Yesus naik ke sorga.
Tetapi Yesus justru menjelaskan tentang kerajaan Allah yang akan datang. Yesus tidak berbicara mengenai kerajaan manusia, tapi Yesus justru berbicara mengenai kerajaan Allah yang akan datang. Nah, di mana kerajaan Allah yang akan datang ini adalah tempat yang ideal bagi seluruh umat manusia. Di mana kerajaan itu tidak didirikan dengan pedangnya tentara ataupun melalui cara-cara kekerasan. Melainkan kerajaan yang dimaksudkan oleh Yesus itu didirikan melalui misi ini, yaitu misi penginjilan. Oke, saya akan menekankan tentang area ini, saudara. Bahwa misi inilah yang sebenarnya dibawa oleh Yesus dan ingin agar setiap kita terus mempraktekannya. Dalam Kisah Rasul pada pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Penulis daripada Kisah Rasul adalah Lukas. Lukas yang menuliskan Kisah Rasul ini, dan Lukas menuliskan pada seseorang yang bernama Theophilus. Arti daripada Theophilus itu artinya kekasih Allah. Nah, Lukas memberikan penjelasan yang menarik. Dia memberikan penjelasan menarik perbandingan daripada Injil Lukas atau keempat Injil dengan apa yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul. Bahwa di dalam keempat kitab Injil itu menceritakan apa yang Tuhan mau lakukan dan apa yang Tuhan mau ajarkan. Itu tertulis di dalam keempat Injil. Sedangkan kitab Kisah Para Rasul ini justru menjelaskan kelanjutan dari perbuatan dan kata-katanya Tuhan. Artinya, apa yang Tuhan telah ajarkan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi itu terus berjalan, terus bergerak. Nah, kitab Injil itu menceritakan. Kalau kita baca kitab-kitab Injil itu menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan melalui tubuhnya yang fana. Ya, kenapa saya katakan tubuhnya fana? Karena pada waktu Yesus ada di sebuah kota, dia tidak ada di kota yang lain. Artinya, Yesus bergerak dalam tubuhnya yang sama seperti kita manusia. Kitab Injil menjelaskan akan hal itu. Nah, sedangkan melalui momen kenaikan Yesus Kristus ke sorga yang hari ini kita rayakan, Yesus mau perbuatannya itu dilanjutkan melalui gereja yang adalah tubuhnya dia, yaitu kepenuhan dirinya dalam segala sesuatu yang ada di dalam gerejanya. Tubuhnya sekarang bukan lagi tubuh fisik yang terbatas lagi, tapi tubuhnya Kristus adalah gerejanya. Anda dan saya adalah gerejanya. Kita adalah tubuh Kristus. Amin. Kita adalah tubuh Kristus. Maka kita semua orang percaya sebagai tubuh Kristus, Yesus ingin kita menjadi saksinya Yesus. Melanjutkan apa yang Yesus kerjakan. Untuk memberitakan ini, kabar baik, keselamatan ke seluruh bumi, kepada segala makhluk. Ini bagian daripada misi yang Tuhan inginkan kita lakukan. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa misi yang dibawa oleh Yesus bukan untuk membangun kerajaan manusia. Bukan. Yesus tidak bangun kerajaan manusia. Yesus datang juga bukan untuk popularitas. Yesus datang juga bukan untuk kekuasaan. Bukan pula Yesus membangun untuk membalas dendam. Pahami baik-baik. Coba kita cek diri kita. Apa yang kita bangun hari-hari ini? Di dalam yang kita kerjakan. Apakah kita membangun kerajaan kita sendiri? Apakah kita ingin popularitas yang kita kejar agar orang melihat kita? Apakah kekuasaan yang kita kejar? Atau kita membangun pelayanan justru karena ingin membalas dendam? Karena ada orang-orang yang model seperti itu. Saya cuma mengingatkan bahwa saudara, itu bukan misi yang Yesus bawa. Dan bukan itu pula yang harusnya kita lakukan. Misi yang Yesus bawa untuk dikerjakan adalah yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, Yesus misinya adalah menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Pertanyaannya, apa pekerjaannya? Lanjut lagi dalam Yohanes. Pekerjaan Bapaknya seperti apa? Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi, misinya adalah bagaimana membuat orang percaya kepada Tuhan. Itu misi yang harusnya dikejar. Misi yang harusnya kita lakukan. Nah, lihat Yesus. Yesus tidak terpengaruh dengan desakan serta pujian dan ajakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus adalah pribadi yang konsisten dengan misi yang sudah dipercayakan kepadanya.
Nah, tentulah di hari kenaikan ini menjadi pemahaman yang penting bagi kita orang percaya, bahwa kita dipanggil untuk melaksanakan misi yang sama seperti yang telah diterima oleh Yesus, yaitu melakukan seperti untuk menjadikan segala bangsa, yaitu menjadikan segala bangsa muridnya Yesus, dan mengajarkan mereka untuk dapat melakukan seperti yang telah Yesus ajarkan. Masih ingat ayat dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 di sana dijelaskan. Itu menjadi amanat agung Tuhan yang harusnya kita lakukan. Itulah mengapa sepanjang bulan Mei ini kami mengajarkan tentang nilai integritas. Kenapa? Karena itu akan menjadi efektif pada saat kita menginjili orang lain dengan memberikan sosok teladan, yaitu diri kita sendiri. Akan menjadi kesulitan kalau kita tidak meneladani, memberikan teladan maksud saya kepada orang lain melalui kehidupan kita. Orang lain bagaimana mungkin bisa percaya kepada Yesus kalau kita tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada mereka. Misi ini harusnya menjadi fokus kehidupan kita yang tidak boleh berubah. Walaupun banyak hal yang akan selalu ditawarkan untuk kita meninggalkan panggilan misi tersebut. Nah, dari Injil Lukas ini, dari Injil Lukas sebagai nats pembuka kita yang kita bahas, maka di sini setidaknya saudara ada 5 perlengkapan yang Tuhan sediakan untuk kita menyelesaikan misi dari Tuhan ini. Saya akan coba breakdown dari Injil Lukas, yaitu Lukas pasal 24 menjadi Injil pembuka kita. Saya akan jelaskan kepada saudara perlengkapan yang Tuhan sediakan agar misi kita bisa sampai selesai yang Tuhan percayakan tadi. Yang pertama, ini yang Tuhan lengkapi buat kita, yaitu kita diberikan pandangan yang jelas. Diberikan pandangan yang jelas. Dalam Lukas 24 pada ayat yang ke-50a dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Yesus sebelum naik ke surga, dia membawa murid-muridnya, yaitu mereka semua keluar ke tempat yang terbuka. Kenapa tempat yang terbuka? Agar mereka semua dapat melihat Yesus naik ke surga. Dan itu menjadi kesaksian buat kehidupan mereka, bahwa mereka menjadi saksi mata atas kejadian itu. Artinya, pada waktu Yesus terangkat di hadapan mereka, seluruh mata terfokus dan mengarahkan pandangan kepada Yesus. Tidak ada yang lain yang mereka lihat. Yang mereka perhatikan hanya Yesus. Dari sini memberikan petunjuk buat Anda dan saya bahwa Tuhan ingin agar kita juga mau belajar untuk terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita memiliki pandangan kepada Tuhan, kita akan memiliki keluputan dari hal-hal yang berbahaya. Iblis ingin menjebak kita dalam segala yang kita kerjakan, iblis ingin menjerat kita. Tapi pada waktu kita memiliki pandangan yang jelas, artinya ketika kita memiliki arahan yang tepat, terarah kepada Yesus, di sini kita akan diluputkan dari hal-hal yang negatif. Mazmur 119 pada ayat 15 dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Penulis Mazmur menuliskan kata-kata ini. Dengan memiliki pandangan yang jelas, berarti langkah-langkah yang akan dilakukan itu menjadi jauh lebih aman dan terkendali dengan baik. Kita tidak akan menjadi sembarangan pada waktu mata kita memiliki pandangan yang jelas, kita tidak akan sembarangan menilai orang lain. Pada waktu pandangan kita jelas, juga kita menjadi orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Penting sekali saudara memiliki pandangan yang jelas. Saya beri contoh, seorang pilot, dia membutuhkan jarak pandang yang aman sebenarnya. Jadi ketika dia akan take off atau sebelum dia akan landing, dia butuh jarak pandang yang clear. Karena itu akan menolong dia dalam mengambil keputusan. Kecepatannya seperti apa yang harus dia lakukan, itu tergantung dari sudut pandang atau tergantung dari kejelasan pandangan yang dia lihat. Jadi paham baik bahwa pandangan yang jelas itu penting sekali. Dan itu yang disediakan Tuhan agar misi kita bisa selesai yang Tuhan mau untuk kita selesaikan. Itu perlengkapan yang Tuhan lengkapi bagi kita yang pertama. Yang kedua, dari Injil Lukas pasal 24, yaitu diberikan jaminan berkat. Ini yang Tuhan sediakan agar misi bisa selesai. Tuhan perlengkapi kita dengan diberikan jaminan berkat. Mari kita buka lagi Lukas 24-nya, ayat 50b. Di situ dikatakan begini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Nah, ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab menulis, dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Yesus memberkati. Apa maksudnya Yesus memberkati? Artinya dia adalah pribadi yang memiliki kewenangan untuk memberikan berkat. Lihat baik, Yesus adalah pribadi yang punya hak untuk memberkati. Artinya sumber berkat kita bukan yang lain. Sumber berkat kita bukanlah dunia ini. Sumber berkat kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun tawaran dunia ini kelihatannya begitu menggiurkan, saya cuma mau ingatkan buat saudara, jangan pernah keluar dari misi yang Tuhan telah sediakan. Jangan jual kepercayaanmu demi apapun. Demi apapun yang ada di dunia ini. Yang boleh kita pegang sumber keselamatan dan sumber berkat kita ya cuma Tuhan Yesus. Hari ini saya ingatkan buat saudara, karena banyak orang yang rela melakukan apapun demi mendapatkan sesuatu yang mereka pikir itu berkat, padahal itu bukan berkat. Jangan mengambil jalan yang rendahan. Lihat Yesus, pada waktu dia dicobai oleh iblis di bukit pencobaan, iblis menawarkan dia, lihat segala kemewahan dunia ini aku akan berikan kepadamu, kata iblis. Kalau kau sujud menyembah kepadaku. Tapi yang menarik dan yang membuat saya bersuka cita, Yesus tidak mengambil jalan yang rendahan. Yesus tidak mau ambil jalan pintas seperti yang ditawarkan oleh iblis. Tapi Yesus justru mengambil jalan yang tinggi. Jalan di mana dia ketaatannya kepada Tuhan. Untuk dia rela melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yang ditawarkan iblis tidak ada apa-apanya dari apa yang dicapainya. Yang disebut sekarang Yesus adalah raja di atas segala raja. Banyak orang mengejar akan hal-hal yang salah dari dunia ini. Saya cuma mengingatkan buat saudara bahwa berkat kita sudah dijaminkan Tuhan. Tuhan sudah menjaminkan berkat yang berlimpah buat kita. Jangan biarkan kita diperdayai. Jangan biarkan kita ditipu oleh iblis. Karena saya terlalu yakin bahwa berkat setiap orang sudah dijaminkan. Agar misi kita selesai pun Tuhan menjaminkan berkat ini buat kita. Efesus pada pasal yang pertama pada ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi saya terlalu yakin sampai hari ini, saya bisa berdiri sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan sudah jaminkan berkatnya bagi kehidupan saya. Hal yang sama saya mau share buat saudara. Percayalah, berkat yang sama juga Tuhan sediakan. Setiap kita masing-masing diberkati Tuhan. Berkat kita bukan tergantung situasi, kondisi, keadaan zaman hari ini. Tapi berkat kita adalah ditentukan dari perkataan firman Tuhan. So, ingat baik. Tuhan jaminkan agar misi ini bisa selesai. Kita dijaminkan segala berkatnya. Yang ketiga yang Tuhan lengkapi bagi kita adalah kita diberikan kuasa atas dunia ini. Catat baik, kuasa atas dunia ini. Mari kita lihat lagi Lukasnya, pasal 24, ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ketika sedang memberkati, Yesus berpisah dan terangkat ke sorga. Itu bukan berarti ada kuasa lain yang membawa Yesus pergi. Gitulah saudara. Seperti ada kuasa Yesus, ada kuasa lain yang membawa Yesus. Seperti cerita Elia yang terpisah dari Elisa. Di mana ada kereta berapi yang menyambar Elia dan membawa dia terbang. Seolah-olah Elia lagi berbicara dengan Elisa, dipisahkan seperti itu. Ada kuasa lain yang lebih besar yang memisahkan Elia. Tidak dengan Yesus. Pada waktu Yesus memang sedang berbicara, sedang memberkati murid-muridnya, lalu dia terangkat ke sorga. Yang saya mau katakan, ini seperti halnya Yesus mati. Dia bukan karena kehabisan darah, tetapi dia berkata dia menyerahkan nyawanya. Artinya, dia mati pun bukan karena hal lain, melainkan karena dia mau mati. Lalu pada waktu dia bangkit bukan karena dibangkitkan, melainkan karena dia sendiri yang membangkitkan dirinya. Maka dialah kebangkitan, dia berkata demikian. Hal yang sama juga pada waktu dia akan terbang ke sorga, dia tidak perlu kereta berapi, dia nggak perlu dijemput, karena dia berasal dari sorga, dia berasal dari sana, dan dia tahu jalan ke sana. Dan inilah yang akan menjadi petunjuk bagi Anda dan saya, bahwa dia juga akan datang kembali, untuk apa? Untuk membawa Anda dan saya, untuk membawa kita semua ke sorga. Amin. Dia akan membawa kita ke sorga, karena dia berasal dari sana. Makanya saya percaya bahwa
Yang boleh mengatakan tentang sorga, yang bisa membawa ke sorga, ya yang berasal dari sorga. Nggak ada pribadi lain. Oleh karena itu kita tidak butuh pribadi manapun. Kita nggak butuh pengorbanan siapapun untuk bisa ke sorga. Kita cuma perlu satu. Kita cuma percaya satu, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah satu-satunya akan bisa bawa ke sorga. Maka tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang berkuasa atas kita selain Yesus. Catat baik, misi ini akan bisa selesai. Oke? Kenapa? Karena kita dibekali dengan kuasa. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus Kristus. Penyakit ataupun situasi, keadaan itu tidak akan pernah berkuasa atas kehidupan kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Roma 8 ayat 38-39 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita. Betapa bersyukurnya kita, betapa berbahagianya kita, bahwa kuasa itu dilimpahkan buat kita. Jadi kalau ada orang yang ancam, mau santet, guna-guna, pelet, roh jahat, kuasa gelap, apapun, itu tidak akan pernah mempan atas saudara. Kita berkuasa untuk melumpuhkan kuasa iblis. Kita berkuasa untuk melumpuhkan kuasa setan. Kita berkuasa untuk menghancurkan tipu daya setan iblis. Ada amin? Itu makanya saya dan saudara bersuka cita, kita bersyukur akan jaminan-jaminan yang Tuhan telah jaminkan bagi kehidupan kita. Yang keempat, yang diperlengkapi buat kita untuk menyelesaikan misi ini adalah apa? Yaitu kita diberikan hati yang senantiasa menyembah. Tuhan berikan kita hati yang senantiasa menyembah. Lukas 24 ayat 52a dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Lihat ayatnya. Mereka sujud menyembah kepadanya. Di sini artinya Kristus menginginkan penyembahan dari orang-orang yang telah diberkati olehnya. Anda dan saya sudah diberkati. Percayalah. Kita dilimpahi dengan berkat yang luar biasa. Oleh karena itu yang Tuhan inginkan adalah penyembahan dari kita. Kenapa? Karena penyembahan, saudara. Penyembahan kita akan menghidupkan hati nurani kita dengan kekudusannya Allah. Kita jadi tahu tentang kekudusan. Pada waktu kita hidup dalam penyembahan, hati nurani kita bukan lagi menuduh, tapi hati nurani kita menyegarkan kita dengan kekudusan Allah. Yang kedua, pada waktu kita penyembahan adalah itu akan memberi makan pikiran kita, akan kita beri makan dengan kebenarannya Allah. Penting sekali kita menjaga pikiran kita. Maka dalam penyembahan itu, kita akan memberikan makanan kepada pikiran kita oleh kebenarannya Allah. Lalu selanjutnya, saudara, dengan penyembahan itu sendiri itu akan menyucikan hayalan dengan keindahan Tuhan. Kita seringkali dibawa oleh hayalan-hayalan yang salah, hayalan-hayalan yang tidak baik, hayalan-hayalan yang menakutkan. Tapi justru pada waktu penyembahan, itu akan menyucikan hayalan kita untuk memikirkan, untuk merenungkan tentang keindahannya Tuhan. Lalu dalam penyembahan itu juga akan membuka hati kita terhadap kasih-Nya Allah. Ya, kita tidak jadi ketakutan. Di dalam penyembahan kita tidak lagi cemas, kita tidak lagi tertuduh, tapi kita bisa datang sama Tuhan. Karena penyembahan itu membuka hati kita terhadap kasih-Nya Tuhan. Dan yang kelima adalah itu akan mengabdikan. Penyembahan itu akan mengabdikan kehendak kepada maksudnya Allah. Jadi bukan lagi maunya kita, bukan lagi maunya saya, tapi ini adalah maunya Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Walaupun tidak gampang, walaupun tidak mudah, walaupun kelihatannya sulit, tapi kita akan mau melakukannya dengan sukarela dan sukacita. Tidak gampang, saudara, melayani seperti hari ini. Tidak gampang mempersiapkan hal ini dan itu. Tidak gampang khotbah dari rumah seperti ini. Tidak gampang bangun pelayanan, tidak gampang untuk membimbing orang dalam kebenaran. Tapi ketika masuk dalam pujian penyembahan yang kami naikkan, itu justru mengabdikan kehendaknya, bukan lagi maunya saya, tapi saya mengikuti maksud dan rencananya Tuhan. Itu di dalam penyembahan. Perlengkapan yang kelima, yang terakhir,
yaitu untuk menyelesaikan misi ini. Yaitu kita diberikan kekuatan untuk selalu bersuka cita. Ya, Lukas 24 ayat 52b dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Hati yang bersuka cita menuntun para murid untuk pergi ke Yerusalem. Walaupun itu tempat yang tidak aman bagi mereka. Itu nggak aman sebenarnya kalau mereka. Tapi karena perintah Tuhan adalah kembali ke Yerusalem, jangan kemana-mana, tunggu sampai kalian diperlengkapi. Nah, kalau mereka tidak bersuka cita, mereka mungkin nggak bakalan berani pulang. Ngapain kita ke Yerusalem? Mendingan kita menyingkir saja. Karena itu tempat yang tidak aman. Tapi karena hati mereka bersuka cita, hati yang bersuka cita itu menuntun para murid ini untuk pergi ke Yerusalem. Dan mereka mau pergi ke sana. Kemuliaan yang Yesus tunjukkan selama 40 hari bersama dengan mereka, bertemu dengan mereka, dan di hari yang ke-40 pada waktu Yesus naik ke surga, ditunjukkan di depan para murid, itu mendatangkan sukacita yang amat besar. Walaupun di dunia ini ada banyak tantangan dalam menjalani misi yang Tuhan percayakan, tetapi hati yang bersukacita membuat kita akan selalu bersemangat dalam menjalaninya. Nah, walaupun murid-murid, lihat di awal tadi saya jelaskan, ketika mereka berpisah dari gurunya, mereka kebingungan dan mereka sedih, mereka ketakutan. Tapi lihat, walaupun mereka berpisah dengan gurunya yang terbang, terangkat ke sorga, namun sekarang mereka telah memiliki sikap yang berbeda dalam menjalani kesempatan kehidupan di dalam dunia ini. Yaitu misi untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh bumi. Itu jauh lebih penting. Itulah yang menjadi pikiran Anda dan saya harusnya. Misi yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan adalah menginjil, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Memberitakan firman Tuhan bukan sekedar kita bawa Alkitab, sampaikan, ngomong di depan orang, bukan. Tapi memberitakan firman Tuhan adalah melalui sikap hati kita, melalui pikiran, perasaan kita, melalui perkataan kita juga, melalui perbuatan kita juga. Pesan inilah yang kita mau renungkan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yang hari ini kita rayakan bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Misi ini maka saya katakan bahwa bicara kenaikan Kristus ke sorga, yang perlu kita ingat adalah misi yang Tuhan percayakan untuk murid-murid lakukan, untuk murid-murid kerjakan. Tidak gampang bagi seorang, tidak mudah sebenarnya bagi Yesus untuk mempercayakan kepada murid-murid yang tidak berpengalaman sebenarnya, kalau mau dipikirkan seperti itu. Tapi ini yang Tuhan berikan kesempatan kepada mereka. Artinya apa? Tuhan percaya murid-murid bisa melakukannya. Murid-murid bisa bekerja dengan luar biasa. Murid-murid bisa menjadi saksi Kristus yang dahsyat. Saya percaya hal yang sama juga terjadi buat Anda dan saya. Kita bisa menjadi saksinya Kristus. Kita bisa bawa kabar baik bagi setiap orang di sekitar kita. Justru dalam masa-masa seperti ini, di saat orang banyak ketakutan, orang banyak gelisah, dan tidak bisa percaya kepada segala sesuatunya, ini masanya kita bisa memberitakan kabar baik buat mereka. Dan ingat baik saudara, Tuhan akan melimpahkan ini. Dia memperlengkapi kita dengan 5 bagian ini yang Tuhan sediakan melalui Injil Lukas ini. Saya berdoa saudara, biarlah di hari Kamis ini, di hari kenaikan ini, hatimu tetap bergembira, hatimu bersuka cita. Bahwasanya kita sekarang memiliki pandangan yang jelas. Amin. Kita sudah punya pandangan jelas. Tuhan berikan jaminan berkat buat kita. Tuhan juga sudah memberikan kita kuasa atas dunia ini. Ya, kita punya kuasa ini atas dunia. Dan kita juga itu diberikan hati yang senantiasa untuk menyembah Tuhan. Gak ada yang lain selain Tuhan yang kita sembah. Kita tidak sembah manusia manapun. Kita tidak sembah apapun. Kita sembah cuma satu, Yesus. Dan kita diberikan kekuatan untuk selalu bersuka cita. Saya berdoa saudara hari ini bersuka cita. Saya berdoa hari ini saudara berbahagia dan mempercayai akan jaminan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan Anda. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa di hari ini kami bersyukur merayakan hari kenaikan-Mu. Di seluruh dunia, seluruh umat Tuhan juga demikian merayakan. Kami percaya bahwa ketika Engkau naik ke sorga, Engkau memberikan jaminan ini
untuk kami melaksanakan misi yang Tuhan percayakan. Itu misi Tuhan adalah agar kami memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Siapapun kami memberitakan kabar baik ini, agar semua orang bisa percaya kepada Yesus. Karena tujuan inilah yang seperti yang Tuhan Yesus lakukan, pekerjaan inilah yang harusnya kami lakukan, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, kami diperlengkapi dengan bagian-bagian yang luar biasa. Aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Aku berdoa dalam nama Yesus. Kalau selama ini mungkin kami ketakutan dalam memberitakan kabar baik, kami ragu-ragu, kami juga mungkin masih belum berani. Banyak hal yang coba menakut-nakuti kami. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, kami diingatkan akan firman Tuhan ini. Untuk kami berani melangkah. Untuk kami percaya bahwa Tuhan, Roh-Mu bersama dengan kami. Engkau yang menguatkan kami. Engkau juga yang membuat kami bisa berhasil melakukan segala sesuatunya. Maka karena itu Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Setiap mereka saat ini mengikuti ibadah online ini. Aku berdoa biarlah hati mereka selalu di dalam ucapan syukur. Dan mereka berbahagia serta bersuka cita. Senantiasa di dalam penyembahan kepada Tuhan. Aku melepaskan kuasa Tuhan turun atas mereka. Mereka bukan menjadi orang yang ketakutan dengan situasi yang ada hari ini. Tapi mereka menjadi orang yang percaya dan mengimani lawatan dan kebesaran Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa, Kau mengasihi kami. Dan karena itu Tuhan Yesus, ada beberapa doa juga yang kami naikkan bagi bangsa ini. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Kami tahu Tuhan, sudah cukup lama anak-anak Tuhan juga seluruh, yaitu bangsa ini ada dirumahkan dalam situasi yang tidak kondusif. Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dikuatkan bisa melewati situasi ini, bisa menjalaninya dengan sukacita. Dan percaya bahwa melewati ini, ada perubahan kehidupan yang terjadi, ada perubahan yang luar biasa terjadi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar tangan Tuhan tolong mereka. Tangan Tuhan tolong setiap kami, agar kami tetap melihat jauh dengan pandangan yang jelas, dan mempercayai bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang hebat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Maka karena itu Tuhan Yesus, juga di hari ini juga kami tidak lupa berdoa buat bangsa kami. Berkati juga para pemimpin, berkati presiden kami, berkati juga yaitu seluruh para pengambil keputusan. Kami berdoa biarlah setiap daerah di Indonesia, semua para pemimpin mengambil keputusan yang tepat, sehingga seluruh warga, seluruh bangsa, semuanya ada di dalam kedamaian. Kami berdoa buat kota-kota di mana kami berada, semuanya damai sejahtera. Kami tolak segala hal yang negatif. Kami halau segala pikiran buruk, hal-hal rancangan-rancangan jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini ada di rumah. Kalau mereka dalam kondisi yang mungkin sedang tidak nyaman dalam kesehatan mereka, aku berdoa tubuh mereka sehat, diberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuasa-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu senantiasa ada bersama dengan setiap kami. Karena itu Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan berlimpah atas kami. Kekasih Kristus, saya akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan dalam kekudusan ini adalah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil, diangkatnya engkau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kau berdoa sepanjang minggu, bulan bahkan tahun ini, merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan di dalam Kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa hari Minggu nanti. Dan saya berdoa biarlah sukacita kemurahan Tuhan senantiasa berlimpah bagi kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Haleluya.